Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum itu, saya mau tanya nih, bagaimana sih kabar anak-anak semua hari ini? Oke, nanti kalau saya tanya bagaimana kabarnya, dijawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Oke, akan saya ulangi lagi. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, nah perkenalkan di sini saya Dwi Mutiara Jelita. Pada hari ini saya akan membawakan materi pembelajaran ya yang berkaitan dengan cerdas bermedia sosial untuk mencetak apa nih? Mencetak generasi emas 2045. Dan judul untuk materi hari ini adalah Media sosial, peluang atau tantangan nih bagi generasi muda. Nah, sebelum itu saya akan mengabsensi dulu ya, apakah semua di sini telah hadir atau ada yang belum hadir. Oke, yang pertama Anissa hadir. Oke, Elisa hadir. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Anam. Kenapa? Sedang sakit. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Oke, dan kita lanjut lagi ya. Karena materi hari ini berkaitan dengan sosial media. Coba saya mau tanya nih, siapa di sini yang punya sosial media? Coba raise your hand atau angkat tangan kalian. Oke, tentu saja semua sudah punya sosial media ya, apalagi pada zaman yang sekarang ini yang apapun itu pasti menggunakan handphone atau telepon genggam ya. Oke, lalu saya ada pertanyaan lagi nih. Biasanya dalam sehari itu berapa lama sih penggunaan HP? Setiap jam. Oke, nah seharusnya dalam sehari kita bisa membatasi ya. Oke, itu penting sekali. Makanya di sini saya akan membawakan materi yang berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan sosial media yang baik dan benar tentunya. Oke, coba saya tanya lagi, biasanya apa saja sih aplikasi yang digunakan? Instagram, ya Instagram. Apalagi YouTube, iya betul sekali. Apalagi TikTok, iya. Jadi beberapa platform tersebut itu menyediakan pembelajaran di dalamnya ya. Selain itu juga ada informasi-informasi yang diberikan. Tetapi, nah perlu disaring juga ya. Jadi tidak semua informasi itu benar. Jadi kita harus mencari dulu di mana informasi tersebut didapat dari web ataupun artikel. Nah, materi hari ini akan berkaitan dengan hal tersebut. Oke, so are you ready? Sudah siap semua untuk belajar hari ini? Kalau saya tanya are you ready, dijawabnya yes, I'm ready. Oke, are you ready all? Yes, I'm ready. Oke, kita mulai materi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Oke, hal yang pertama yang akan dibahas adalah penggunaan internet di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yang mana semakin tahun itu mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam penggunaan teknologi digitalnya nih. Data terbaru yang diterbitkan oleh datareportal.com pada laporan digital 2024 Indonesia menunjukkan bahwa perilaku pengguna internet di Indonesia terus berkembang. Baik, akan saya tampilkan beberapa presentase ya dari penggunaan internet di Indonesia. Check it out. Nah, dalam data tersebut terlihat bahwa total populasi atau jumlah penduduk terdapat 8,08 miliar, naik 74 juta jiwa atau 0,9 dari tahun 2023. Wow, perangkat mobile yang terhubung yaitu dari 8,65 miliar, naik 160 juta atau sekitar 1,9% dari tahun 2023. Selanjutnya, pengguna internet itu mencapai 5,35 miliar, yaitu naik 97 juta atau 1,8% dari tahun 2023. Lalu pengguna media sosial yang aktif nih, dari 5,04 miliar naik 266 juta atau 5,6% dari tahun 2023. Wow, terlihat sekali ya bahwa penggunaan internet dalam Indonesia atau di Indonesia ini sangat signifikan dari tahun sebelumnya ke tahun selanjutnya, yaitu dari tahun 2023 ke tahun 2024. Di sini saya mendapat informasi dari datareportal.com serta slice.com ya. Lalu selanjutnya terdapat juga nih transformasi penggunaan internet. Nah, kalau zaman dahulu kita ujian menggunakan kertas nih.
Nah, tapi saat ini dalam era pendidikan kita sudah menggunakan ujian secara online. Walaupun kita dalam satu ruangan, tetapi penggunaan kertas sudah diminimalisir, tetapi diganti dengan penggunaan komputer ataupun telepon genggam. Jadi kita hanya masuk kepada link atau web yang sudah disediakan dari sekolah. Hal itu lebih mempermudah dalam segi pengoreksian dari guru. Lalu selanjutnya dalam hal budaya nih, kalau dahulu kita sering nih ada namanya kopi darat atau kita kumpul untuk bertatap muka secara langsung ya, karena jarang adanya penggunaan HP ya. Namun saat ini berbeda nih, kita sering adanya virtual meeting. Nah, virtual meeting itu apa sih? Virtual meeting adalah pertemuan secara online yang dapat dilakukan dari beberapa daerah-daerah tertentu. Nah, ini juga bisa dilakukan nih baik dari yang Indonesia dengan orang yang berada di luar negeri ataupun sebaliknya, ataupun juga yang di dalam negeri nih tapi dalam berbeda daerah. Contohnya yang di daerah Kalimantan bertemu dengan orang di daerah Jawa Timur. Nah, mereka bisa melaksanakan meeting secara langsung nih melalui virtual meeting tersebut. Dan yang selanjutnya itu sosial. Yang pertama, kalau dahulu kita mungkin sering ya belanja di pasar, namun saat ini kita juga sudah bisa menggunakan teknologi dari online shopping, yaitu melalui Shopee ya. Nah, jadi itu kan bisa lebih membuat kita limit waktu ya. Jadi kita tidak perlu ke pasar tapi bisa membeli barang-barang yang kita butuhkan hanya lewat mobile phone saja. Serta ada juga Tokopedia dan juga yang lain. Selain itu, ada beberapa hal lain nih yang dapat kita ambil dalam adanya media sosial ya. Ada beberapa artis nih yang awalnya mereka tidak berkecimpung di dunia entertainment, tapi mereka telah mencoba ya, awalnya hanya iseng-iseng saja tapi malah menjadi sebuah hal yang bermanfaat. Yang pertama ada Raditya Dika nih. Siapa yang tahu Raditya Dika? Ya, dia adalah penulis yang terkenal ya, yang dari salah satu bukunya yaitu Kambing Jantan, yang awalnya dia hanyalah seorang penulis, lalu dia mencoba untuk membuat konten ya yang berkaitan dengan kegiatan sehari-harinya. Nah, akhirnya ketika dia membuat konten tersebut akhirnya viral dan menjadi sebuah hal yang dapat bermanfaat, yang mana ke depannya lalu dia mendapat endorse. Nah, itu kan bermanfaat sekali tentunya ya. Selanjutnya yaitu ada Isyana Saraswati, yaitu adalah seorang penyanyi yang awalnya dia hanya iseng-iseng saja nih untuk mengcover sebuah lagu di YouTube. Ternyata videonya tersebut naik daun sehingga itu membuat dia memiliki beberapa album saat ini, yang sebelumnya dia hanya iseng-iseng saja namun dia bisa mengambil sebuah kesempatan yang diberikan. Oke, selanjutnya ada Kadam Siddiq nih. Siapa yang nggak tahu Kadam Siddiq ya? Beliau adalah pendakwah yang awalnya hanya suka menge-share ya atau membagikan video-video dia terkait komentar terkait suatu hal. Namun pada saat pandemi kemarin, video tersebut viral dan itu menjadi tapakan awal oleh Kadam Siddiq untuk menjajaki dunia entertainment selanjutnya, yang mana sekarang juga dia sudah sering ya untuk berkolaborasi dengan influencer lainnya. Nah, berkaitan dengan hal beberapa yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dapat kita ambil hikmahnya juga ya, atau dapat kita pikirkan itu adalah beberapa positif impact yang kita dapat ketika kita menggunakan media sosial dengan benar. Selain kepada hal-hal yang positif, terdapat juga hal-hal negatif yang harus kita aware ya, harus kita hindari juga ya. Yang pertama adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah perilaku yang disengaja untuk menyakiti orang lain secara online. Hal ini menjadi masalah serius terutama karena remaja dapat mengalami dampak emosional dan psikologis yang besar akibat tindakan perundungan tersebut. Makanya kita harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Selanjutnya yang kedua yaitu cyber gambling. Cyber gambling merupakan judi online yang berkedok permainan sosial media. Hal ini sudah menjadi beberapa pembahasan ya, karena sudah banyak sekali yang tertipu dan menggunakan hal tersebut hanya sebagai permainan, namun di dalamnya terdapat gambling atau judi online. Nah, para pengguna internet di sini harus berhati-hati teman-teman semua, karena hal ini dapat membuat ketagihan dan menjerumuskan kepada hal yang lebih buruk lagi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada cyber stalking. Cyber stalking adalah penculikan dengan kenalan melalui sosial media. Biasanya pelaku akan menguntit seluruh akun korban lalu melakukan aksi dengan mengajak kenalan. Setelah itu melancarkan aksinya dengan mengajak bertemu secara offline. Kemudian, sudah dibayangkan ya apa yang akan terjadi ya. Makanya kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya, yang keempat yaitu adalah cyberfraud. Cyberfraud adalah pemberian informasi yang tidak benar atau biasanya kita sebut sebagai
hoax atau hoax ya. Nah, dalam menggunakan media sosial nih perlu adanya kewaspadaan yang telah saya sebutkan sebelumnya nih. Bagaimana kita menerima informasi? Kita boleh menerima informasi, tapi harus kita sharing dulu, harus kita saring. Ya, harus kita saring dan juga harus kita cari terlebih dahulu di mana informasi tersebut didapatkan, dari web mana, artikel mana, dan juga kita harus membuktikan keabsahan dari informasi tersebut. Oleh karena itu, adik-adik semua atau teman-teman semua di sini, kita harus berhati-hati nih. Nah, di sini saya juga ingin memberikan saran nih, apa saja sih yang nggak boleh disebar dalam penggunaan media sosial. Jadi harus berhati-hati banget ya. Yang pertama, kita tidak boleh menyebar berita hoax. Kita harus mencari terlebih dahulu dari mana informasi tersebut. Jika kita sudah mendapatkan dari mana web tersebut, artikel tersebut, informasi tersebut, baru kita boleh share video tersebut atau mungkin informasi tersebut ya. Lalu yang selanjutnya yaitu SARA. SARA merupakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, dalam meng-share sesuatu kita juga harus berhati-hati terkait hal tersebut ya. Kita tidak boleh meng-share terkait yang dengan SARA ya. Lalu selanjutnya yaitu pornografi. Ini sangat-sangat tidak diperbolehkan ya, karena hal tersebut tidak pantas untuk di-share. Dan yang terakhir yaitu adanya kekerasan. Nah, kita tidak boleh untuk meng-share kekerasan dalam sosial media. Hal itu sangat berbahaya, karena jika nanti yang menonton adalah anak kecil, maka bisa saja hal tersebut ditiru dan itu menyebabkan ke suatu hal-hal yang tidak baik ke depannya. Oke, nah selain itu di sini juga saya ingin menyampaikan yang terakhir nih, bagaimana kita harus memahami aturan dan etika untuk bersosial media. Jadi ketika kita ingin menggunakan media sosial, maka kita harus cerdas dalam menggunakannya, karena jika hal tersebut mengundang kita dalam hal yang positif, itu akan memberikan dampak yang baik, seperti tadi inspirasi keberhasilan ya dari Raditya Dika, Isyana Saraswati, dan juga Kadam Siddiq. Tapi kalau kita menggunakan ke hal yang negatif, itu akan juga berdampak buruk pada diri kita sendiri. Dan yang terpenting yaitu saring sebelum sharing. Kita harus mencari dulu informasi tersebut dari mana, kita harus memperhatikan dulu konten yang akan kita share bagaimana sebelum kita membagikannya kepada yang lain. Oke? So, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Semoga bermanfaat, oke? Dan untuk selanjutnya, nanti materi selanjutnya kita akan membahas etika nih, etika untuk bersosial media. Apa sih yang harus kita lakukan? Saya akan jelaskan step by stepnya. Oke, itu saya yang dapat sampaikan. Sampai jumpa di konten selanjutnya, and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.